Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum. Wa qala ta'ala aidan wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam usikum bi taqwallahi wa sabri wa ta'ah wa 'ala sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'qudu 'alaiha bin-nawajid. Sadaqallahu maulana al-'azimul karim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majelis ilmi, juga segenap dewan kemakmuran Masjid Jami' Al-Ikhlas yang saya hormati, rahimahullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, paduka alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau. Semoga dalam hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara kita mendapatkan syafaat kurma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali taklim kita pada malam ini dengan membaca doa kita suratul Fatihah dan dengan membaca shalawat atas Nabi kita tercinta. Yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita dan guru-guru kita. Bitilkannya Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Maka kedatangan
kita nggak mungkin mendapatkan fadilah tarawih karena di bulan-bulan yang lainnya tidak ada tarawih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang suka mendekatkan dirinya kepada Allah, taqarruban ila Allah, orang-orang yang suka beribadah kepada Allah, manakala mereka sudah mengetahui bahwa bulan Ramadan sudah semakin mendekat, manakala mereka akan memasuki bulan Ramadan, tentu hati mereka sangat amat gembira, hati mereka sangat amat senang, karena mereka tahu bahwa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah banyak menyediakan pahala yang besar, benar-benar telah banyak menyediakan pahala yang agung, pahala-pahala yang mulia, dan pahala-pahala itu hanya disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Maka oleh karenanya orang-orang yang soleh, orang-orang yang suka mendekatkan dirinya kepada Allah, orang-orang yang ahli ibadah, mereka senang hatinya ketika bulan suci Ramadan akan tiba. Sehingga dalam salah satu hadis baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'ala niran." Barang siapa yang hatinya bergembira, yang hatinya merasa senang bi dukhuli Ramadan dengan sebab masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu, niscaya Allah benar-benar akan mengharamkan jasadahu, terhadap jasadnya, tubuhnya, badannya orang tersebut, alal niron, dari sentuhan api neraka. Artinya kalau kita sebagai orang-orang yang beriman, di hati kita ada perasaan senang, ada perasaan bahagia, ada perasaan gembira karena bulan suci Ramadan akan tiba, dan di dalam hati kita ada niat yang kuat untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, untuk meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah. Di dalam hati kita ada niat yang kuat ingin meraih berbagai macam pahala yang besar, pahala yang mulia, pahala yang agung, yang benar-benar sudah disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Maka orang yang seperti ini, kata Nabi, haramallahu jasadahu 'alan niran, niscaya Allah akan mengharamkan tubuhnya tersentuh api neraka. Di mana bulan suci Ramadan itu dibagi 3 fase. 10 hari pertama Syahrul Rahmah, 10 hari kedua Syahrul Maghfirah, 10 hari ketiga Syahrul Itqu minan nar. 10 hari pertama Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya kepada seluruh umat manusia yang beriman, kepada seluruh orang-orang Islam. Maka di 10 fase pertama, 10 hari pertama di Ramadan, semua umat Islam melaksanakan puasa, melaksanakan tarawih sampai di masjid penuh. Itu 10 malam pertama, karena semuanya mendapatkan rahmat Allah. Jadi 10 hari pertama atau 10 malam pertama ini, fase pertama ini disebut babak penyisihan. Yang namanya babak penyisihan semuanya masuk semua. Tapi nanti begitu masuk babak semifinal, 10 hari kedua itu sudah mulai berkurang, disaring, diseleksi. Yang ibadahnya asal-asalan, yang niatnya nggak benar, itu dengan sendirinya otomatis mereka akan dengan sendirinya akan berubah, nggak sampai masuk di babak semifinal, yaitu di 10 hari kedua atau di 10 malam kedua. Di 10 malam kedua Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunannya. Artinya kalau kita sebagai orang yang beriman menjalankan kewajiban puasa Ramadan dari mulai tanggal 1 Ramadan
sampai tanggal 20 Ramadan dan bertarawih di malam harinya atas dasar iman dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah, mengharap dari Allah, berarti kita sudah mendapatkan rahmatnya Allah, sudah mendapatkan kasih sayangnya Allah, sudah mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutkan perjalanan ke 10 hari ketiga. Tuntaskan, selesaikan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ibadah puasa di bulan suci Ramadan selesaikan, tuntaskan sampai masuk 10 hari ketiga, sampai hari terakhir di bulan Ramadan kita menjalankan puasa dan bertarawih di malam harinya. Maka apabila kita mampu dengan pertolongan Allah sampai di 10 hari ketiga atau di 10 malam ketiga di bulan suci Ramadan, itu artinya kita akan mendapatkan itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Artinya oleh Allah Subhanahu wa taala akan diselamatkan, akan dibebaskan dari sentuhan api neraka apabila kita mampu dari mulai tanggal 1 Ramadan hingga hari terakhir di bulan suci Ramadan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dan bertarawih di malam harinya selama 1 bulan, maka kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sentuhan api neraka. Maka oleh karena itu kita harus berusaha untuk mempertahankan puasa Ramadan kita 1 hari pun jangan sampai batal, jangan sampai tidak puasa. Karena apabila kita 1 hari saja tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, padahal kita tahu bahwa itu adalah kewajiban kita yang tidak boleh ditinggalkan, sepanjang tidak ada alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama, sepanjang tidak ada alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, sepanjang tidak ada uzur, kita wajib berpuasa Ramadan. Kita tahu bahwa puasa Ramadan wajib, akan tetapi dengan secara sengaja kita meninggalkannya. Kita tidak berpuasa dalam arti kita berbuat durhaka kepada Allah, menentang perintah Allah. Maka orang yang seperti ini 1 hari saja tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, kelak nanti di alam akhirat dia oleh Allah akan dibakar di neraka selama 500 tahun lamanya. 1 hari di neraka itu perbandingannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti 1000 tahun kali 500 tahun, selama itulah dia akan dibakar di neraka. La yamutu fiha wa la yahya, dibakar di neraka, dia hidup tidak, mati pun tidak, dia jumul adab supaya dia merasakan betapa alangkah panasnya api neraka. Maka oleh karena itu kita pertahankan puasa Ramadan kita, pertahankan tarawih kita, jangan sampai batal, jangan sampai tertinggal, jangan sampai luput. Kapan lagi? Mumpung bulan Ramadan datang, mumpung bulan Ramadan tahun ini datang, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah hidup di bulan Ramadan tahun ini, manfaatkan, jangan disia-siakan. Tingkatkan ibadah kita kepada Allah di bulan suci Ramadan, sing-singkan dengan bajumu. Kalau di bulan-bulan sebelumnya kita jarang baca Quran, di bulan Ramadan paksakan untuk baca Quran. Di bulan-bulan sebelumnya kita ingin tarawih, nggak bisa. Di bulan Ramadan ada tarawih, paksakan untuk tarawih. Jangan terlalu banyak memperturutkan hawa nafsu, jangan terlalu banyak mengikuti bisikan-bisikan syaitan durjana, di mana syaitan itu bisikan-bisikannya akan menggoda kita dan akan menjerumuskan kita untuk berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasada wal niran. Barang siapa yang hatinya merasa gembira, hatinya merasa senang, hatinya merasa bahagia dengan sebab bulan suci Ramadan akan masuk, dan di dalam hatinya ada niat yang kuat untuk meraih berbagai macam pahala besar, pahala mulia, pahala agung yang disediakan oleh Allah di bulan suci Ramadan, dengan cara meningkatkan kualitas keimanannya, kualitas ketakwaannya, kualitas prestasi ibadah kepada Allah di bulan Ramadan, maka niscaya orang tersebut oleh Allah akan diharamkan dari sentuhan api neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi."
Barang siapa yang melaksanakan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, 1 hari pun tidak boleh kurang, harus utuh 1 bulan penuh. 1 bulan penuh puasanya, bukan 1 bulan kurang 1 hari, bukan 1 bulan kurang 2 hari atau kurang 3 hari atau kurang 10 hari, bukan, tapi 1 bulan penuh. Barang siapa yang melaksanakan kewajiban puasa Ramadan 1 bulan penuh, imanan, atas dasar iman, wahtisaban, dan atas dasar ikhlas, ihtisab, semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka seluruh dosa-dosa yang pernah dilakukannya dari mulai dia menginjak usia balik sampai sekarang, semuanya oleh Allah dilebur, dihapus, dibersihkan, diampuni, sehingga orang tersebut keadaannya bagaikan bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Hal ini sebagaimana juga diterangkan dalam hadis yang lainnya. Rasulullah pernah bersabda, sahur Ramadan, syahrul kata Allah alaikum siyamah wa sannatul lakum qiyamah paman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharajat min junubika yauma waladatu ummuh. Kata Rasulullah dalam hadis ini, bulan Ramadan adalah bulan di mana kalian diwajibkan oleh Allah berpuasa di dalamnya. Wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, kita berdosa besar kepada Allah, kita berbuat durhaka kepada Allah, dan kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan dosa kita kepada Allah nanti di hari kiamat di hadapan Allah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kalian oleh Allah diwajibkan untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Wasanatul lakum qiyamah, dan aku, kata Rasulullah, mensunahkan bagi kalian di malam harinya, malam hari bulan Ramadan, untuk melaksanakan tarawih. Kata Rasulullah, paman shamahu, maka barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, waqamahu, dan bertarawih di malam harinya 1 bulan penuh, yang seluruhnya itu dilakukan atas dasar iman dan ikhlas karena Allah, mengharap ridha Allah, kharajat min junubihi, kata Rasulullah, kayauma waladatuhu, maka orang itu akan keluar dari dosa-dosanya. Artinya seluruh dosa-dosanya oleh Allah dilebur, dihapus, diampuni, dibersihkan. Kayauma waladatuhu, sehingga ia keadaannya bagaikan hari di mana ia dilahirkan oleh ibu kandungnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita sambut dulu kedatangan bulan suci Ramadan yang kurang lebih hanya tinggal 20 hari lagi. Marhaban ya
Dan terakhir yang perlu saya sampaikan, ini penting, jangan sampai kita melaksanakan kewajiban puasa Ramadan di bulan suci Ramadan nanti selama 1 bulan penuh. Jangan sampai puasa yang kita lakukan, yang kita jalankan, yang kita perbuat menurut hukum agama dinilai tidak sah oleh karena salah niat. Niat puasa Ramadan itu termasuk rukun puasa, di mana rukun puasa itu ada 3. Yang disebut rukun puasa adalah sesuatu yang wajib dilakukan ketika berpuasa. Apabila diabaikan, dilalaikan, ditinggalkan, maka secara hukum puasa yang kita kerjakan dinilai tidak sah. Kalau puasa yang kita lakukan oleh hukum dinilai tidak sah, itu artinya sama dengan kita belum puasa. Walaupun secara syariat, secara zahir, secara mata kasat kita tidak makan dan tidak minum dari mulai subuh sampai maghrib, tapi oleh karena nggak sah menurut hukum itu kita belum puasa. Itulah akibat kita mengerjakan ibadah tanpa didasari ilmu, mengerjakan ibadah dasarnya kebodohan, ketidaktahuan. Sehingga kata Nabi, kamin so'imin laisa lahu min siyami al-ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari puasanya. Yang mereka dapatkan melainkan hanya dapat lapar dan haus saja. Boleh jadi puasanya enggak sah, boleh jadi puasanya enggak sah. Mereka hanya dapat lapar dan haus saja dari subuh sampai maghrib. Mereka pikir mereka puasa, padahal karena puasanya menurut hukum enggak sah, ya udah enggak ada pahalanya. Jadi rukun puasa ada 3. Yang pertama, niyatul lailan likulli yaumin bil fardi. Lihat keterangannya dalam kitab Safinatun Najah ada itu. Niyatul lailan likulli yaumin bil fardi. Wajib niat pada malam hari. Untuk puasa besok hari, niatnya malam hari. Jangan besok hari. Malamnya. Batas niat paling akhir kira-kira 1 menit menjelang subuh. Kalau umpama sudah tiba waktu subuh kita baru niat puasa Ramadan, nggak jadi puasanya. Tapi tetap kita diwajibkan nahan lapar, nahan haus sampai maghrib. Nah itulah keteledoran kita, keteledoran kita. Itu. Jadi jangan sampai niat puasa Ramadannya setelah subuh, nggak jadi puasa Ramadannya. Niatnya wajib diinapkan malam harinya. Batas akhir niat ya kira-kira 1 menit menjelang subuh loh. Kalau sudah subuh kita baru niat, nggak jadi puasa Ramadannya. Terlambat niatnya. Makanya setiap selesai taraweh oleh imam diajak bareng-bareng niat puasa Ramadan kan. Dan niat puasa Ramadannya juga jangan Ramadoni. Kalau dibaca Ramadana itu artinya puasa Ramadan yang kita jalankan, Ramadannya nggak jelas. Apa Ramadan tahun ini? Apa Ramadan tahun lalu? Kalau Ramadan tahun lalu berarti kodok kita, kodok Ramadan. Apa Ramadan tahun yang akan datang? Kalau umpama Ramadan, puasa Ramadan yang kita jalankan adalah puasa Ramadan tahun yang akan datang, berarti nggak sah. Karena Ramadan tahun akan datang belum datang, belum tiba. Itu kalau dibaca Ramadana. Kenapa bisa begitu? Karena lafaz Ramadannya tidak diidopatkan, tidak disandarkan kepada kalimat sesudahnya, yaitu kalimat haji sanati. Di mana kalimat haji sanati mengandung arti tahun ini. Nah, ketika lafaz Ramadan dalam puasa Ramadan mau diidopatkan, mau disandarkan terhadap kalimat sesudahnya, yaitu kalimat haji sanati, maka menurut aturan ilmu tata bahasa Arab, ilmu alat, ilmu nahu, wajib lafaz Ramadannya dibaca JR. Jadi Ramadhani haji sanati, artinya Ramadan tahun ini. Jelas kan ya? Tapi ketika dibaca Ramadana haji sanati, maka berarti itu lafaz Ramadan tidak diidopatkan ke kalimat haji sanati. Terputus tuh antara kalimat Ramadan dengan kalimat haji sanati. Nah berarti gak jelas Ramadan yang mana.
Silahkan bapak-bapak kalau pengen lebih jelas tahu keterangannya, buka kitab Fathul Mu'in halaman 55 baris yang keempat dari bawah. Di situ diterangkan dengan jelas, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadhani. Keterangannya tafsirnya bil jari, lafaz Ramadhani ini bil jari wajib dibaca JR. Ciri JR-nya kasroh di ujung kalimat. Ramadhani bukan Ramadona, apalagi Ramadono, bukan Ramadhani. Nah, kenapa? Liidopati lima ba'dahu. Alasan hukumnya kenapa mesti dibaca Ramadhani? Alasan hukumnya liidopati lima ba'dahu. Karena lafaz Ramadan di situ diidopatkan, disandarkan terhadap kalimat yang ada sesudahnya, yaitu kalimat haji sanati, di mana kalimat haji sanati mengandung arti tahun ini. Jadi Ramadhani haji sanati, Ramadan tahun ini jelas. Tapi kalau dibaca Ramadan haji sanati, itu artinya bukan Ramadan tahun ini, Ramadannya nggak jelas. Berarti bisa Ramadan tahun yang lalu, berarti kodok. Bisa Ramadan tahun depan, karena setiap tahun Ramadan pasti ada. Sepanjang tahun, setiap tahun Ramadan pasti tiba, ada. Tahun sekarang, tahun 14, 43 Ramadan ada. Entah juga tahun depan, 14, 44 Ramadan ada lagi. Terus sampai hari kiamat Ramadan ada. Jadi puasa Ramadannya yang mana nih yang jelas Ramadannya? Nah, supaya jelas bahwa kita mengerjakan puasa Ramadan adalah Ramadan tahun ini, maka lafaz Ramadannya dalam niat puasa Ramadan wajib dibaca JR, berbunyi Ramadhani. Jadi nawaitu sauma, jangan sauma pakai son, jangan pakai sa. Sauma, jangan sauma. Kalau pakai sa, sauma itu mengandung arti bawang merah. Jadi kalau kita salah baca nawaitu sauma ghadin, itu artinya aku niat besok beli bawang merah. Jadi bukan mau puasa, mau beli bawang merah. Nah, jadi pakai son, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya aku niat puasa esok hari menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nanti awal Ramadan kita pertama baca niat 1 bulan. Kalau niat yang 1 bulan itu dibaca Ramadana, enggak Ramadhani. Karena lafaz Ramadhananya enggak diidopatkan ke kalimat sesudahnya. Kalau yang 1 bulan niatnya begini, nawaitu shauma sahri Ramadana, itu mah Ramadana. Karena lafaz Ramadan ini enggak diidopatkan ke kalimat sesudahnya. Jadi nawaitu shauma sahri Ramadana kullihi fardholillahi ta'ala. Aku niat puasa Ramadan 1 bulan sekaligus kena ta'ala. Itu untuk mengantisipasi jaga-jaga kalau umpama 1 hari kita lupa nggak niat yang tiap hari, maka udah tertutup. Tapi walaupun demikian tetap kita diwajibkan tiap malam niat puasa Ramadan untuk esok harinya, karena kita bermadzhab Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mewajibkan untuk puasa tiap hari di bulan Ramadan, malam harinya wajib di niat. Jadi niatnya malam hari. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf oleh karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirnya mari kita tutup tadi kita malam ini dengan ucapan alhamdulillah.